Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Daniel Hafid. Di sini saya akan membawakan materi sistem pemerintahan. Pertama, apa itu sistem pemerintahan? Nah, sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang menentukan bagaimana suatu pemerintahan di negara itu dijalankan, tentu untuk mewujudkan tujuan dan fungsi pemerintahan itu sendiri. Jadi sistem pemerintahan menggambarkan lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara. Ada banyak jenis sistem pemerintahan di dunia, tapi yang menjadi pokok bahasan saya adalah sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Kedua, di mana letak perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer? Kita bisa melihat perbedaannya dari ciri-cirinya. Dalam sistem presidensial, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sementara sistem parlementer, presiden atau raja hanya sebagai kepala negara. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dalam sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sementara sistem parlemen, presiden dapat dipilih tidak langsung melalui parlemen. Dalam sistem presidensial, eksekutif dan legislatif sejajar. Sementara sistem parlemen, legislatif lebih tinggi dari eksekutif. Nah, tentu setiap pemerintahan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini penjelasannya. Siapa saja yang menggunakan sistem pemerintahan tersebut? Sistem presidensial digunakan oleh negara Indonesia, Amerika, Filipina, Myanmar, Brasil. Sistem parlemen digunakan oleh negara Jepang, Malaysia, Belanda, Korea, Rusia. Nah, kapan Indonesia mulai menggunakan sistem presidensial? Indonesia telah menganut sistem presidensial sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah kabinet presidensial pertama di Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta. Mengapa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial? Tentunya untuk menjaga stabilitas pemerintahan, di mana kekuasaan eksekutif di tangan presiden dan tidak terbagi. Kemudian adanya teori trias politika dengan prinsip check and balance, yang bertujuan mencegah kesewenang-wenangan pemerintah. Terakhir, bagaimana jadinya jika Indonesia menggunakan sistem parlementer? Fakta unik bahwa sebenarnya Indonesia pernah menggunakan sistem parlementer akibat maklumat yang dikeluarkan Wakil Presiden Hatta. Hal ini diperkuat lagi oleh Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Akibatnya, banyak sekali partai-partai yang saling berebut kuasa, mengganggu stabilitas politik di Indonesia, hingga muncul pemberontakan-pemberontakan. Hingga akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengubah menjadi sistem presidensial kembali. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Nah, berikut referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.